hari ini merupakan serial webinar terakhir di tahun 2024. Untuk itu, sebelum mulai kita akan mulai dengan berdoa bersama. Berdoa saya pimpin secara langsung. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, serial webinar tanggal 23 Desember 2024 ini merupakan serial webinar lanjutan dari 16 Desember 2024 tentang perkembangan sampradaya di Indonesia, di mana Pak Sudilanus selaku narasumber sudah sempat menjelaskan tentang pengertian dari sampradaya sebagai sebuah tradisi garis spiritual, sekte atau sistem religius. Kemudian sampradaya ini berkaitan dengan apa namanya para ini ya dengan apa pola pendidikan gitu ya perempuan. Nah, ini kemudian ada istilah silsilah guru dan lain sebagainya. Kemudian telah dicarikan juga dari lontar-lontar yang ada terkait dengan apa itu sampradaya dan kemudian bagaimana perkembangannya. Nah, untuk itu eh, apa namanya dari narasumber akan memulainya dari pemantik pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan dari mulai menjelaskan. Karena kan kemarin secara paparan narasumber Pak Sugilanus sudah menjelaskan. Oleh karena itu supaya Bapak Ibu sekalian nanti di lapangan pada saat memberikan penyuluhan gitu ya pada saat berada di lapangan secara gamblang, secara yakin, secara percaya diri bisa memberikan penjelasan, maka silakan pada sesi webinar kali ini dimulai dari pemantik pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk itu waktu dan layar saya persilakan kepada Bapak Sugilanus untuk sesi webinar pada tanggal 23 Desember 2023, 2024 dari pukul 9 sampai 12 WIB. Kami persilakan Pak Sugilanus, kita sambut dan kita berikan aplaus buat Pak Sugilanus. Om Swastiastu, Ibu Om Puji Swastiastu. yang terhormat dari Mas Hindu dan juga saudara dari Dharma dimanapun berada. Mudah-mudahan suara saya saya tidak yakin internetnya cukup bagus, Ya, tapi agak terputus-putus. terputus-putus ya. Tapi udah lancar sekarang. Oke, kalau terputus-putus nanti silahkan saya akan ulangi. Eh, saya dapat kamar yang paling ujung dan kebetulan ini ramai. Kemarin acara di Bromo ada diundang sedikit, mungkin untuk menghangatkan suasana. Eh, Suara saya masih terputus-putus ya, Bu Puji ya. Sudah jelas-jelas. Oke, oke. Saya cerita saja bahwa saya baru turun dari Bromo dan di Probolinggo sekarang. Di kemarin ada acara eh, puja di sana, ada 500-an orang datang. Eh, Kebetulan saya diundang untuk membahas eh, lontar-lontar Tengger gitu. Jadi Hindu Tengger itu jelas sekali lontarnya. Eh, Sehingga perlu saya sampaikan di sini karena penyuluh mungkin perlu perspektif dari Kalau orang sinyalnya Tengger nggak bagus, karena nggak orang Tengger apa-apa, gini sendiri aja. tidak ingin Maaf, gini aja, apa camnya di ini aja dimatiin supaya suaranya lebih ya, gitu aja. Oke, ya, suaranya sekarang lebih jelas ya. ya lebih jelas. Oke. Eh, Mohon maaf ini. Eh,
saya ingin bercerita sedikit karena ini juga menyangkut tanda kutip ya perspektif eh, keberagaman Hindu. Di Sampradaya saya maknai ke kalau boleh yang tidak pernah yang belum ikut Sampradaya ini kan sebenarnya guru sisya artinya. Jadi guru sisya yang secara kuno di zaman Purana itu muncul. Guru sisya itu berarti ada guru yang punya paran-paran. Paran-paran itu garis silsilah pengajaran tembus sampai penerima wahyu begitu. Nah, garis silsilah inilah yang diikuti oleh Sampradaya. Jadi Sampradaya itu punya klaim bahwa mereka itu nyambung silsilahnya ke penerima wahyu begitu. Itu yang membedakan dengan penganut kebanyakan yang umumnya tidak tahu garis silsilah wahyu yang mana yang diikuti. Itu juga menyebabkan pengikut Sampradaya demikian eh, percaya diri atau demikian merasa yakin dengan apa yang diimani atau serade itu yang dipegang karena berdasarkan garis silsilah sampai penerima wahyu, singkat cerita sampai ke penerima weda begitu. Kemarin saya sudah menceritakan itu kalau umpamanya ada ada apa namanya ada kita pelajari lebih lanjut tentang sampradaya yang berkembang eh, di India atau di seluruh dunia begitu. Ini kan kita apa namanya melihat bagaimana parampara itu, guru sisya itu menjadi demikian dinamis atau kaya karena interpretasi daripada guru-guru selanjutnya. Nah, kalau pada kesempatan sebelumnya saya mengutip Padma Purana yang mengatakan bahwa eh, satu dari 18 Purana utama itu adalah Padma Purana, menyampaikan bahwa Waisnava Sampradaya yang memelihara mantra-mantra yang bermanfaat. Begitu katanya. Kemudian kitab ini juga mengatakan semua mantra yang telah diberikan kepada siswa bukan lewat sampradaya yang resmi tidak akan CD atau tidak akan membuahkan hasil. Nah, ini membuat pengikut sampradaya menganggap bahwa pengetahuan orang di luar sampradaya adalah pengetahuan yang tidak akan membuahkan hasil begitu. Itu klaim mereka. Nah, yang apa namanya eh, yang mereka rasakan, yang mereka yakini adalah empat sampradaya yang utama. Saya tidak akan mengulangi lebih lanjut lagi ya, tapi yang paling banyak itu kita lihat adalah Ramanuja Sampradaya atau Sri Sampradaya, Brahma Sampradaya, Madhva Sampradaya, Rudra Sampradaya, Kumara Sampradaya, dan yang berkembang di Nusantara atau Indonesia sekarang itu adalah Brahma International Society for Krishna Consciousness, kesadaran kesadaran Krishna, komunitas internasional eh, kesadaran Krishna, ISKCON. Ini berasal kalau kita cermati dari Padma Purana, ini garis silsilahnya adalah Madhva Sampradaya yang kemudian turunannya itu klaim daripada apa namanya pendiri dan juga pengikutnya gitu. Tapi juga ada yang umumnya tidak dipahami banyak umat adalah Sampradaya beraliran Saiwa begitu. Di dalam katakanlah pengajaran eh, Siwa yang ada di Bali atau di Siwa Siddhanta begitu, tidak ada kata Sampradaya, tapi itu adalah mengikut semua kategori pengajarannya itu adalah sampradaya. Maksudnya masuk kategori sampradaya. Ada guru, ada sisil, ada sistem, ada garis silsilah, ada kitab yang diimani, kemudian ada klaim atas kebenaran begitu. Maksudnya bahwa mereka juga atau di Saiwa Siddhanta itu berkembang umpamanya di Tamil ya, garis keturunan dari Sanat Kumara. Jadi salah satunya adalah Kumara gitu. Nah, garisnya itu Sanat Kumara lalu pergi ke Satya Jana Darsini bersambung ke Paranjoti Rishi begitu. Nah, dan selanjutnya itu
dinamika sampradaya Siwa juga kuat sekali ya. Ini yang orang pikir hanya sampradaya Sai Baba yang berkecenderungan memuja avatar Wisnu, atau juga sampradaya Prabhupada atau Hari Krishna yang dianggap sampradaya. Padahal ada Siwa juga, Saiwa Siddhanta itu sampradaya. Jadi ini adalah Nandinata Sampradaya, ada Adinata Sampradaya, Maikanda Sampradaya. Begitu itu aliran Siwa utama yang besar ya, Kailasa Paramparam. Jadi Kailasa Paramparam. Nah, tadi Ibu Puji menyampaikan bahwa di pembahasan sebelumnya saya juga ngomongin lontar-lontar. Sesungguhnya saya ini adalah hipotesa saya bahwa pendapat saya, interpretasi saya, beberapa tattoo menyebutkan begitu. Eh, eh, Kailasa Ramya Kesara, Ramya Kesare gitu. Eh, Apakah tatu-tatu yang berkembang Ganapati, Jenana Sidante, kemudian ada juga eh, Perspati Tatu yang bergasar itu adalah Sampradaya. Karena itu menyebutkan Kailasa. Kailasa, Ramya, Sikare, begitu pembukanya. Ada Sansekertanya itu. Baru bahwa ajaran itu adalah garis Kailasa begitu. Jadi tatu siwe yang berkembang di Bali itu kalau kita lihat dalam perspektif Sampradaya, yaitu Sampradaya Siwa gitu. Makanya hati-hati menyebutkan kata Sampradaya, walaupun kita menyebutkan di Bali menyebutkan garis guru Paran-Paran atau Sansekerta Jawa kuno ya, atau guru Skisye. Kata Sampradaya itu saya baru temukan satu saja dipakai di dalam satu naskah negara keragaman. Itu pun artinya menurut tradisi. Sampradaya itu artinya tradisi suci. Tradisi penuturan kitab turun-temurun itu Sampradaya. Nah, balik ke tadi saya mulai dengan Tengger. Tadi di Tengger juga ada naskah yang kalau dalam bahasa Jawa kuno ada paksa atau eh, apa namanya eh, jenis sadaka yang trisadaka itu ada di Tengger satu. Karena Siwu, Bude, sama dan satu lagi Wesnawa, eh, Resi begitu. Naskahnya yang dipegang di Tengger itu secara turun-temurun saya baca dari penelitiannya Raffles dan juga penelitiannya Hefner dan juga penelitiannya apa Purwacaraka, itu yang dipegang adalah Purwa Bumi Kamulan. Purwa Bumi Kamulan adalah garis guru sisya paran-paran dari aliran Patanjala begitu, atau di Bali disebut dengan Sang Guru, Sang Guhu, atau Bujangga Wesnawa, Bujangga Resi gitu, Resi Bujangga itu. Nah, yang kitabnya sama dengan di Tengger. Jadi ada tiga gitu. Apakah saya tidak menyimpulkan, tetapi sebenarnya Trisadaka itu adalah garis paran-paran, garis silsilah yang punya kitab, punya sistem diksi sendiri, punya ajaran-ajaran dan juga eh, doktrin gitu. Walaupun yang membedakan adalah ketiganya ini saling menerima. Nah, yang menjadi masalah kan selama ini adalah sampradaya yang tidak menerima sampradaya ajaran orang lain atau yang sudah dianut oleh orang lain gitu. Kenapa demikian? Karena doktrinnya begitu. Mereka harus mengajarkan kepada orang lain kebenarannya itu. Kedua, bahwa menurut mereka yang menerima dari di luar sampradaya tidak sah gitu kalau menurut Oh mereka iya itu. gitu. Itu kitabnya Padma Purana menyebutkan seperti itu. Demikian dulu pemicu saya. Tentu ada nanti slide yang akan saya bagikan. Sambil menunggu, saya akan Bu Nggak Puji mungkin izin aku saya Pak. akan cari-cari slide. Ya. Saya ada Dikit. beberapa Mau nanya klik riset tentang sampradaya yang kuat sekali, seperti Hari Krishna Sampradaya seperti ini ya. Ini contohnya. sampradaya Ya, ini tradisi apa sudah tadi? terbagi ya. Eh, Halo Bu Puji, Sudah terlihat, sudah terlihat. suara saya Suaranya masih mudah-mudahan kedengaran. aman.
Kalau hilang suaranya ya. Ya, ini Nah, apa slide bisa nggak kalau gini, slide-nya dikirim ke slide-nya apa ya. ya dikirim kita yang ini yang operasional kan biar nggak terlalu berat di tempatnya Pak Sugi. Dikirim, di-share ke kita, terus nanti Mungkin kita karena bagi yang slide ya. operator karena gini takut karena jadinya tambah berat kalau di Pak Sugilanus yang nge-share. Mohon maaf sekali. Eh, Eh, silakan. Kembali saya lari ke apa ke restoran. Mohon maaf. Jadi saya lanjutkan ya, Ampura, Eh, sarang Sami. Saya tidak bisa satu-satu, tapi contoh-contoh daripada buku atau terbitan yang itu eh, sudah muncul slide-nya ya. Halo, sudah muncul. Eh, Oke. ya apa namanya? Ini slide yang muncul seperti Nah, ini Hari Krishna Transform ini buku yang penting sekali saya baca. Bagaimana di Amerika, kemudian bagaimana perkembangannya dan juga public schooling dan identity. Jadi di, di dalam ajaran Sampradaya itu mengembangkan sistem pendidikan begitu. Jadi sistem pendidikan sendiri ada kita tenang-tenang saja, tanda kutip ya, menanggapi bukan dalam arti bahwa meskipun kita bersifat sikap netral, maka sampradaya ini memang harus disikapi. Setuju atau tidak setuju, karena mereka membawa sistem pengajaran gitu. Jadi sistem pengajaran ini yang tidak apa sangat efektif mereka ajarkan dan itu yang membuat masyarakat kita tidak bisa eh, demikian saja di Bali untuk di daerah lain untuk tidak mencerna karena minimal minimal itu mesti dipahami dengan baik eh, konteks bagaimana apa sampradaya itu mengajarkan masing-masing pahamnya. Ada empat sampradaya yang sangat pesat itu dan mereka punya sistem pengajaran schooling begitu bahkan public schooling atau internal schooling yang bersifat pastraman yang tertutup dan juga terbuka gitu. Mungkin itu pengantar saya salah satunya ini apa namanya buku ini kalau saya akan bagikan saya akan WA kalau ada yang biasa membaca bahasa Inggris ada 4 buku yang saya akan bagikan. Salah satunya ini penting sekali, menarik sekali. Eh, Setelahnya adalah ini mungkin sudah saya bagi ya ini eh, eh, realisme pada apa sebenarnya itu Hari Krishna dalam arti self realization gitu. Karena ini koreksi saja kepada kita membaca Sampradaya itu fokus pada self realization gitu. Sama kalau di dalam istilah kawi kang atma rijatinya gitu. Kapan kita tersadar atma kita pahami atau tersadar pada jati diri. Karena sibuk dengan ritual, sibuk dengan semua urusan dunia, tidak sempat melihat ke dalam. Nah, Sampradaya mengajarkan kesadaran Krishna dan pada Atmanam itu diajarkan sebagai fokusnya gitu. Sehingga menarik memang untuk orang di liberation gitu apa pembebasan spiritual. Walaupun memang eksesnya nanti fanatisme yang kadang-kadang dia nggak paham sampradanya sendiri, tapi mau ngajarin begitu. Karena mereka juga punya legitimasi bahwa saya sudah berguru dan saya ditugaskan untuk begitu. Kalau begitu menerima garis sampradaya, maka dia harus mengajari dirinya sendiri, mengajari orang lain. Nah, ini
yang bisa saya share, contohnya yang eh, ini yang kalau tidak salah di beberapa ajaran mereka, eh, ini semua menjelaskan bagaimana sampradaya itu, ya. Eh, Isinya ada kontroversi, ada berbagai kolam, bahkan masyarakat India yang tidak menerima itu siapa. Jadi di negerinya sendiri, ini ya, ini yang slide-nya muncul ini, ada juga movementnya itu, Hari Krishna Movement itu bagaimana perkembangannya di dunia Barat, ya. Nah, mungkin jarang yang tahu bahwa di Soviet itu Hari Krishna karena dia seperti gerakan bawah tanah, dan Soviet kan negeri yang komunis begitu, ya. Eh, Rusia, maksud saya Rusia, itu negerinya mengkontrol semua gerakan, dan ini dipersoalkan juga Hari Krishna. Jadi bukan hanya di negerinya sendiri, di India sendiri, juga di tanah kelahiran Sri Prabhupada tidak populer, ya, tidak begitu populer Hari Krishna. Ada ajaran yang lain yang lebih populer daripada ini. Jadi demikian dulu Ibu, Bu Puji. Untuk di Indonesia, saya juga akan share ke Bu Suci, nanti Bu Puji, ya. Nanti akan saya eh, sekarang saya WA, bisa di ini bagaimana di Lampung, di mana pusatnya, dasarnya itu ada datanya. Kenten dumukan kalau memang ada seperti pada awal Bu Puji Astuti tadi menjelaskan, mungkin perlu kita berbagi cerita atau sharing. Terima kasih Ibu. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, Waktu saya kembalikan ke Bu menghandle kembali. baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi kita sudah merefresh kembali, mengingat kembali apa yang sudah pernah disampaikan pada 16 Desember 2023 dan juga disampaikan beberapa bahan bacaan yang mungkin nanti bisa menjadi bahan pengetahuan dan wawasan bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa dikomunikasikan dengan beliau, dengan Pak Sugilanus mungkin, ya. Selanjutnya kami persilakan dari Bapak Ibu sekalian untuk berbagi cerita terkait dengan pengalaman di lapangan atau misalnya ada hal-hal yang memang perlu diperjelas dalam sesi ini, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk berbagi cerita sehingga nanti kita bisa sharing diskusi di dalam kesempatan ini. Halo? Halo Bapak Ibu sekalian, suara saya terdengar ya? Terdengar. Terdengar. Dengar Ibu, terdengar Ibu. Oh, ini dari Kepri nih. Siapa nih? Pak Purwadi, silakan. Ada yang mau, kalau memang ada yang mau di-sharing dengan kami di sini, kebetulan mumpung ada narasumbernya yang mungkin bisa saling berbagi. Kami persilakan Pak Purwadi. Oke, terima kasih Bu Puji, Om Swastiastu. Yang langsung aja kepada narasumber kita yang berkompeten di bidang itu. Terkait dengan, apakah suara saya bisa didengar? Jelas, jelas. Oke. Terkait dengan keberadaan sampradaya atau yang selama ini berada di sekitar kita. Kebetulan di Kepri ini sebenarnya tidak menjadi masalah terhadap umat kita. Tapi karena munculnya di daerah lain, akhirnya terjadi pro dan kontra karena masing-masing umat atau masing-masing masyarakat kita ini punya pendapat yang berbeda-beda berdasarkan asumsi dan pendapat pribadi. Sehingga apa yang terjadi di daerahnya dibawa ke sini. Ya, ini yang terjadi. Ya, sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya adalah eh, seberapa pengaruhnya sih terhadap umat Hindu di Indonesia keberadaan sampradaya ini?
Karena di satu sisi kalau kita melihat perkembangan di India sendiri, itu pengaruhnya juga istilahnya komunitasnya besar gitu. Tetapi seberapa prodiknya sih pengaruh terhadap perkembangan umat Hindu sendiri terhadap keberadaan sampradaya itu gitu. Mungkin demikian Bu Puji. Terima kasih. Oke, silakan. Masih ada lagi? Atau mau langsung di feedback Pak Sugi? Oke, lanjut aja dengan penanya berikutnya. Silakan. Ya, terima lanjut aja mungkin ya. Kalau yang Oke, kedua ada. Kalau oke, tidak ada penanya mungkin saya kedua. akan jawab. Silakan penanya kedua. Oh ya, Pak Edi nggih. Pak Edi, silakan Pak Edi. Jadi terima kasih sebelumnya saya sampaikan Om Swastiastu. Om Saya Swastiastu. tertarik dengan masalah Tengger tadi. Jadi kemarin kebetulan saya tidak mengikuti ke Bromo karena saya ada acara ke Kanwil ditugaskan untuk ini mengantarkan teman-teman yang mengisi acara di Kanwil. Nah itu terkait dengan Tengger, memang Tengger adalah sebagai pedomannya adalah lontar Purwo Bumi Kamulan. Nah kebetulan saya juga bertugas di wilayah kawasan Tengger. Ini mungkin saya mohon penjelasan yang lebih jelas berkaitan dengan Purwo Bumi Kamulan. Tadi dikatakan bahwa di Tengger itu adalah garis dari Patanjala yang artinya adalah itu adalah bagian dari Resi Pujangga. Nah, keterkaitan itu apakah Dukun Pandita Tengger yang apa namanya waktu mulunen, kalau istilah Tenggernya adalah Diksawidinya adalah dilaksanakan pada upacara kasada, apakah itu sudah sesuai dengan lontar-lontar yang ada? Mungkin itu aja, terima kasih. Masih ada lagi? Tiga dulu ya, sampai tiga dulu. Silakan satu Ya, lagi. Ada lagi? Kalau misalnya memang belum, berarti ya. Mungkin itu saja dulu Bu. ya Kalau dua biar dulu ya. Terkait ya, dengan ini, seberapa pengaruh terhadap umat Hindu Indonesia terkait dengan keberadaan Sampradaya. Yang kedua dari Pak Edi, terkait dengan lontar, ingin memperdalam apakah kasada memang sesuai gitu ya. Selama ini kan sering melaksanakan upacara kasada, apakah sesuai dengan lontar yang ada. Demikian, silakan Pak Sugi. terima kasih. Mohon maaf, Bu Puji, siapa yang tadi yang pertama sebelum Pak Yang Edi? satu Pak Purwadi Kepri, yang kedua Pak Edi. Pak Mas Purwadi ya sama Mas Edi ya. Oke, saya panggil Mas aja jenengan ya. Iya, siap. Mas Purwadi sebenarnya senang sekali dengan pertanyaan itu. Pertanyaan itu dijawab panjang lebar di India ya. Bagaimana saya di India itu saya kirim ada dua disertasi dan 3 buku tentang reportase Sampradaya. Dia kirim ke Ibu Pujastuti ya. Sudah kirim itu Bu di WA-nya. Kalau memang ada WA grup atau rekan-rekan sedharma yang bisa dibagikan, dibagi saja karena itu sangat penting. Walaupun memang berbahasa Inggris, tapi saya dari mulai ribut-ribut Mbak. Kebetulan ini bercerita yang kemarin belum ikut ya. Saya mengikuti secara dari awal bertumbuhnya Hari Krishna dan juga Sai Baba di Bali. Taman SMA saya ke Jogja begitu mendaftar di filsafat dan saya ikut di di apa namanya di dalam sebuah gerakan yang sangat jelas di Jogja, numpang sementara di situ. Jadi saya tahu betul tahun 91 itu sudah berkembang, kemudian balik ke ke Pasar di tahun 94 95 itu juga ikut berjumpa dengan para perintis Hari Krishna. Mereka ikut diskusi di Gandian dan sebagainya. Dari tahun itu rintisannya itu berdampak secara secara pemikiran. Jadi kalau kita mengukur seberapa besar dampaknya di Indonesia,
dampak itu tidak bisa diukur konversinya begitu. Sampradaya juga membawa dampak pada saya walaupun saya tidak ikut gitu. Saya membaca bagaimana sampradaya termasuk sampradaya Siwa saya pelajari begitu. Jadi sampradaya ini dampaknya adalah teologis, bukan hanya kemulan menjadi pemujaan atau tempel, itu bukan, atau bagaimana tuh upekara, tapi teologis juga begitu. Teologis jadi cara pikir kita memandang kemulan, kawitan, betara surya begitu, tiga, tiga sakti, kemudian memandang trikayangan di desa. Nah, ini dampaknya itu yang sebenarnya besar. Maksudnya tidak dalam segi kuantitas, tetapi kuantitas gitu ya. Kualitas. Kalau kita ngomongin di penelitian kan ada yang kuantitas dan kuantitatif dan kualitatif. Ini berdampak. Ya, nah kuantitatif itu berapa jumlah besarannya? Saya akan share juga penelitian Pradaya dan juga terutama di Lampung, di mana-mana itu yang dikembangkan. Saya akan share filenya ke Bu Jiastuti. Ada satu riset yang buku khusus tentang dinamika sampradaya di Indonesia. Saya pikir teman-teman juga sudah punya, ada PDF-nya saya bagikan. Jadi contoh saja gitu, cara berpikir bahwa pura adalah center dari sebuah identitas desa, kemudian muncul Jagat Nate di Denpasar, itu menggoyang kesadaran cara berpikir tentang ketuhanan kita. Tidak ada Jagat Nate itu sebelum ada Pinde atau Mandre zaman itu tidak ada pura Jagat Nate. Dari mana sumbernya itu kan itu sebenarnya yang menjadi secara teologis sangat tertarik untuk membedahnya ya. Jadi bukan besarnya kualitatif, tapi bukan kuantitatif, tapi secara kualitatif itu berdampak besar. Dimulai berpikir bahwa Krishna itu adalah Tuhan, kemudian Sai Baba juga adalah Awatara, kemudian Prabhupada adalah reinkarnasi Krishna, begitu itu kan berdampak. Dampaknya itu menggoyang itu. Jadi turbulensinya ada. Karena orang menerima atau tidak itu berdampak artinya. Jadi kenapa atau tidak atau menerima atau tidak itu ada dampak teologia di dalam sejarah Hindu yang ada di kehadiran ajaran itu. Nah, yang kedua yang mungkin menarik dari Mas Purwadi tadi adalah tentu katakanlah di Kepri atau di begitu, tentu dampaknya tidak terasa karena harus informasi. Yang menjadi kemunculan riuhnya ini kembali COVID ya. Ya di Bali itu akhirnya orang main sosial media gitu, nggak kerja di pariwisata dan sebagainya. Sekarang yang ribut-ribut Pradaya tuh hilang begitu sibuk dengan pariwisata. Kembali lagi ke bisnisnya itu. Dulu kan karena saya ingat sekali hampir setiap minggu karena semua nongkrong di depan TV, di depan layar kan gitu. Nah waktu itu dikritisi, sampradaya itu rasakan di pikiran secara teologis, bukan hanya mempengaruhi. Kalau ritual nanti itu adalah dampak kedua. Mengganti ritual itu gelombang kedua. Gelombang pertama itu adalah gelombang pemikiran. Maka mereka membuat buku. Mereka memutasi atas bagawan kita yang menjadi pokok ajaran mereka. Mereka mengatakan mengklaim Brahma, Wisnu, Siwa itu Siwa itu adalah demigod gitu, dewa-dewa bawahan. Yang tertinggi adalah Krishna gitu. Klaim itu ya kan lewat buku-bukunya. Nah, kembali ke Bhagavad Gita yang saya bahas pada cara interpretasi Sri Prabhupada itu bisa sebenarnya dibandingkan dengan Sangkaracarya gitu. Bhagavad Gita dalam perspektif sampradaya Hari Krishna itu berbeda sekali dengan kita
dalam perspektif Adwaita Sangkaracarya. Oleh karena itu, silahkan kalau jangan dibenci kita itu, karena itu interpretasinya Sri Prabhupada seperti itu. Interpretasinya Sangkaracarya, coba baca. Yang beredar secara internasional itu Sangkaracarya diadopsi oleh Sarvapalli Radhakrishna. Sarvapalli Radhakrishna pemikir besar yang tidak menolak paham-paham yang lain. Kalau Sri Prabhupada dan garisnya ini kan menolak keras dia, murid-muridnya banyak, tapi banyak kan. Jadi sampradaya ini memang mengklaim atas kebenaran itu. Nah, sementara Sangkaracarya interpretasi Bhagavad Gitanya tidak gitu. Terbuka umum, tidak mengatakan ada satu yang paling utama. Diutamakan dalam Adwaita itu adalah sesuhunan atau Istadewata, yang dewata yang kita cintai, maka kita tembus ke dalam kedewataan yang paling utama, yang dekat dengan kita lah. Nah, ini yang berkembang di Nusantara kan gitu. Dewata mana yang menjadi istadewata, yang menjadi pintu kita di sini bertemu dengan kedewataan yang tunggal itu. Begitu saya pikir Mas Pur, tetapi perspektif saya melihat sampradaya dan pembacaan kepada pengaruh pemikirannya. Kalau di India pengaruh pemikiran, karena mereka bikin school of thoughts ya. Jadi itu sekolah pemikiran. Sampradaya itu pada dasarnya, kalaupun dia tidak mengajari orang lain masal nyanyi-nyanyi, dia itu adalah sekolah pemikiran begitu. Kalau secara umum ada sadarsana namanya, kan darsana yang mana yang kalau mimasa purwa mimasa itu bertentangan dengan mimasa yang lain. Dalam mimasa saja ada banyak, apalagi mungkin nanti aliran-aliran yang astike. Ini yang astike saja, yang percaya dengan Tuhan saja itu salah. Sampradaya itu adalah bagian daripada sadarsana itu. Jadi dalam konteks itulah kita sebagai penyuluh atau scholar ya, para sarjana di bidang ini, di bidang Hindu, berpikir bahwa ini off gitu. Jadi jangan terlalu negatif, tapi jangan abai gitu ya. Saya senang membaca semua sampradaya itu. Dari Mas Edi ya, nanti saya dengan Pak Korwil PSN Jawa Timur ya merencanakan sebuah pembahasan khusus nanti tentang Purwa Kemulan, Mas Edi. Nanti ada pembahasan khusus. Tentu saya kebetulan kan naskah yang di British Library saya sudah dapat fotonya semuanya, yang isinya memang Mulan. Nah, Pura Bumi Kamulan Tengger dengan Pura Bumi Kamulan yang ada ditemukan di Geria ya, jadi variannya saja gitu. Terus kemudian di Kedisan itu di Batur, daerah Danau Batur di bawah ada seorang pemangku punya Purwa Bumi Kemulan, kurang lebih sama-sama. Di utara juga saya lihat di Kirtil atau di Geri-Geri Kemenuh dan juga keluarga Bujangga Wesnawa di Bejuning begitu, itu kurang lebih sama. Jadi pedoman itu memang era Majapahit dipakai, dan itu Soma ada 3 sebenarnya garis kepanditaan yang disebut sebagai sadaka itu. Jadi sadaka itu bukan sebuah garis keluarga atau keturunan gitu, tapi garis kepanditaan 3. Departemen yang pertama itu adalah departemen ya oleh paksa gitu disebut ya, tripaksa gitu ya, agar tidak, karena ada nanti soalnya kan saya tidak mau terlibat itu, tapi tripaksa inilah 3 departemen, tripaksi 3 sayap ini yang punya otoritas dari zaman Kediri dan di zaman Majapahit. Jadi itu selama tahun 1000 sampai tahun 1200 berkembang itu. Tahun 400 juga berkembang itu, dan menariknya
dari satu ya, satu departemen Siwe, kemudian Budi Siwe Bude, maksudnya Bude ini, kemudian terakhir adalah Karesian gitu. Karesian, Kabujanggan atau Sangguhu, dukun, Pandita Dukun itu tampaknya punya satu school of mulai dari Panugrahan Batari Ume, kemudian baru nanti Pancadewata. Semua ini mempunyai Pancadewata. Ya, jadi baik dari Pancadewata Bude itu namanya Pancadiana Budi, Pancadiana Bude. Kalau Pancadewata itu Sabata Iyana, ya itu Sabata Iyana itu Sadorya dan Bama Dewa Tatpurusa Isana Agora itu kan. Nah, kalau Pancadewata yang ada di Tengger dipraktekkan, Mas. Jadi saya udah dengar rekaman pujanya, ada YouTube, ada rekaman TikTok, macam-macam itu pujanya pada saat kasade. Pertanyaannya kan antara tulis itu tentu tidak 100% sama, ada adoptis. Tapi secara saya melihat dijalankan secara sangat luar biasa baik, seperti naskah yang ditemukan tahun 1815 gitu, 1815. Nah, itu ada Pancadewata yang apa? Yang sangat besar pengaruhnya di dalam muncul dalam naskah Tengger. Nah, kalau ini saya bisa sedikit ini, kalau Bu Puji ini apa yang mau bertanya silahkan saja, karena kalau yang ini saya bisa bagi slide ya. Slide ini tentang menjelaskan bagaimana ini kan slide saya selanjutnya. Karena ini juga menarik, karena kalau ini dilihat gitu garis guru sisio walaupun tidak disebut sampradaksa ini adalah mencerminkan ini garis ini. Yang sebelah kiri ini adalah garis Jala ini. Kemudian yang sebelah tengah ini adalah garis siwe. Tapi kebetulan saya di sini tidak Bude ya. Ini yang kalau garis Bude itu kan ada di tengah Wairocana begitu. Sementara kalau siwa tengah siwe. Kalau kemudian Mahadewa, Wisnu, Iswara ini garis siwa ya. Sabata ini garis umum penemunya mereka. Temu kiri ini adalah ini apa namanya simbol daripada Pancadewata yang ada di Tengger ya. Ini mirip dengan Sangguhu atau Sangguru atau Resi Bujangga, Resi ini sama. Jadi lebih semua aspek daripada empat mata angin dan di tengah Jala di tengah itu sama dengan Isana, sama dengan Siwa. Nah, Pancadewata daripada masyarakat ya, kalau di timur Purba Kursika ya, kalau di selatan Garga, Maitreya di barat, Paschima, utara di Kuru. Kalau dalam Kesiwan disebut sebagai Wisnu, Iswara, Brahma, Mahadewa gini. Kalau di dalam itu Sabata nama Panca Brahma itu dipakai oleh paksi ini, ketiga paksa ini. Bude, Siwe, sama apa namanya, sama Karesian. Jadi Karesian Patanjala inilah yang menjadi pokok daripada ajaran yang ada di Purwa Bumi Mulan gitu. Sebenarnya banyak yang slide yang bisa saya bagi, tapi ini kan tidak pembahasan khusus spesifik masalah. Saya pikir saya cukupkan di situ Mas Edi, karena nanti akan mengarah ke yang lain. Saya undang nanti bahan Tengger saya cukup banyak Mas. Jadi kalau boleh saya ulang sedikit bagi ke keluarga kita semua ya. Jadi saya punya slide yang panjang sekali sedang kita siapkan untuk diterjemahkan. Nanti saja mungkin terlalu panjang ya.
Ada 31 lontar disimpan, satu di British Council, British Library, ada di Pustakaan Nasional, ada Pustakaan Emputan Tular, lontar itu. Itu menarik kalau itu dinamika juga keberagaman cara orientasi puja, tetapi tunggal. Nah, itu yang membedakan. Hindu Nusantara itu sudah menemukan formulasi ketunggalannya dalam tripak. Nah, kembali ke Mas Purwadi ya tadi ya, atau teman-teman yang lain, sampradaya ini mau diletakkan di mana kalau memuja kan tripaksa gitu. Tripaksa itu merangkum trisadaka, maksudnya apapun latarnya, nanti yang penting pokoknya kalau diksinya adalah siwa, apakah resi nanti ikut mewakili garis siwa. Nanti kalau Buddha pokoknya ada sekarang pokoknya katanya pasak, berarti di pasak sendiri ada dua dong, Empu Buddha dan Empu Siwa kan begitu. Nah, itu sudah mewakili, kurang satu aja tuh. Apakah nanti pasak juga melahirkan Resi Bujangga kan gitu. Atau keresian gitu, udah bisa itu sadar gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah sampradaya ini ketika puja dipaksa yang mana kan? Nah, ini yang sebenarnya menjadi apa ya? Terputus ya suaranya. Pak Sugi terputus. Sampradaya baru ini masuk di mana gitu kan? Bu Puji, saya kembalikan, mungkin ada yang bertanya Ya, ya. ini ada yang bertanya. IBM Jaya Marta, saya persilakan sudah raise hand. Ya, silakan Om Bu. Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu, ya. Tiang penyuluh agama Hindu dari Jakarta Utara, Pak. Tinggi. Menarik sekali penjelasannya tentang ada kalau nggak salah tadi ada seperti Dewa Tenausanga ya itu ya Pak. Ada Wisnunya, Iswara, Brahma, Mahadewa dan lain-lain ya. Kebetulan kami beberapa hari yang lalu itu melaksanakan kegiatan karya agung. Di sana ada kegiatan Mopopade ya. Mopopade ya. Nah, di sana memang ada caru terkait dengan binatang-binatang gitulah yang terkait dengan Dewa Tenausanga tadi. Nah, kemudian saya lihat di referensi ya kan, itu kan Wisnu Garuda, ya kan, kemudian Iswara gajah, Brahma angsa, kemudian Mahadewa naga, ya. Itu binatang-binatang itu ada filosofinya nggak Pak? Kenapa Iswara itu gajah? Gitu. Ada ceritanya nggak itu? Referensinya di mana itu Pak? Ada kalau ada. Ya mungkin kaitannya juga dengan Sambu ya, Wilmane, kemudian ada burung merak kalau nggak salah, ya, Mahaiswara ya, Rudra itu kerbau, kemudian Sangkara itu singa, tengah-tengah Siwa lembu. Kira-kira mohon arahan, referensi dan mungkin filosofinya. Apakah ada hal-hal yang bisa kaitkan dengan implementasi di manajemen atau bagaimana ya? Demikian Pak. Mohon pencerahannya. Wah, ini pertanyaannya luar biasa nih Tuh Haji. Panjang. Pak Sugi mungkin ada lagi? Kayaknya dijawab dulu deh. Ini lumayan, ini juga pertanyaannya lumayan kompleks ini. Silakan Pak Sugilanus. Naskah
Swastiastu, Haji. Titiang coba memakai referensi Jawa kuno menjawabnya, nih. Karena wahana itu dari semua para dewa itu dijelaskan di dalam Adiparwa sebagian besar, ya. Kalau kita baca namanya bagian Adiparwa yang bercerita tentang pengadukan lautan susu atau Kesira Arnawa. Kesira Arnawa itu berkisah tentang keluar, tentu ini umum yang diketahui, mendapat amerta. Tetapi di luar amerta itu ada wahana yang keluar, akhirnya diambil oleh para dewa, begitu salah satunya. Jadi saya rekomendasikan untuk membaca itu, referensinya ada di dalam Adiparwa. Adiparwa itu Kesira Arnawa atau apa namanya Samudra Mantana. Kalau Google saja Samudra Mantana, sayangnya Samudra Mantana itu tidak banyak dibaca dengan lengkap. Padahal nanti apa? Nah, Garuda juga menjadi kendaraan Wisnu, itu bagian daripada Adiparwa, ya. Di sana dijelaskan. Adiparwa itu panjang sekali menjelaskan pemerolehan wahana daripada para dewa kita. Apakah itu simbol? Nah, itu dia yang sempat saya kritik secara akademik, ya. Selalu kita berpikir bahwa itu simbol, itu pendekatan yang sebenarnya sangat antropologis, ya. Ada pendekatannya, ada dua, melihat agama dari penganut itu tidak simbol. Itu memang ada wahana itu bersifat energi atau kekuatan suci. Kalau simbol itu cara berpikir antropolog, ya. Bukan penganut, itu antropolog, peneliti itu. Atau berpikir secara akademik biasanya begitu. Nah, kalau kita memang ada Tabib Pikulun, Basuki gitu, ya. Nantaboga memang menjaga secara energi. Perwujudannya kalau tampil di pikiran, kalau tampil di jenana kita, seorang yang mencapai alam dewata nanti berwujud seperti itu, ditemui energi itu. Tapi secara kosmik adalah energi. Nah, Garuda juga begitu, menjadi kendaraannya, kan, kendaraan karena beliau adalah penyelamat, ya. Garuda itu adalah penyelamat ibu, yang menyelamatkan ibu dari ketika dapat mengandung itu, Garuda dapat gitu. Dan dengan itulah dibayar ibunya, sehingga beliau adalah penyelamat ibu dan menjaga semua. Jadi di dalam Ramayana juga begitu. Ada, kalau sosok burung pasti menyelamatkan perempuan gitu. Jadi itu menarik gitu. Ya, dan itu energi suci yang ada di alam semesta. Tapi kalau dimeditasikan, karena kita nunas gambarannya, maka konon kabarnya akan seperti Garuda muncul. Kalau energinya itu energi bumi, ya yang muncul adalah naga Basuki, ya, penjaga itu. Demikian. Dan referensinya mungkin di Bali, ya, contoh, ya. Satu, ya, Dwijender satu atau ini kan Ide Betari Langit juga pernah masuk ke mulut naga, kan begitu. Itu simbol atau beneran gitu? Atau alam gaib, kan gitu. Ya, kalau semua dibilang simbol nanti hancur hidup kita. Itu memang benar, Ide Betari Langit itu masuki mulut naga, energi yang berbentuk naga. Saya membaca orang-orang Himalaya, beberapa guru-guru suci itu bertemu dengan naga-naga itu. Beberapa naga, ya. Nah, di Bali itu ada dua mahasuci kita yang bertemu dengan kekuatan naga itu. Satu, Dangyang Sidi Mantre atau Manik Angkeran, ya. Beliau itu berdua mengenal sosok naga itu. Kemudian yang kedua di dalam naskah itu adalah Betari Langit yang di Pulaki itu berjumpa dengan itu. Dan yang ada juga satu lagi bertemu dengan sosok angsa dan kekuatan naga itu adalah empu yang melahirkan Brahmana Buddha di Bali begitu. Jadi tinggal cariin gelas. Astapaka begitu. Ya, Dangyang Astapaka juga berjumpa dengan energi itu. Di energi itu.
Nah, Kenten di mana yang ini kan diskusinya tentang sampradaya, tetapi itu ada begitu. Jadi kalau nanti mengatakan simbol, semua nanti pengalaman Betara Lelangit, Betara Empu Kuturan, dan yang Sibule Mandre, kemudian dan yang Astepake, kita anggap simbol. Jadi Tentukan agak kabur gitu. terserah aja. Yang sempat menyampaikan jangan semua dianggap simbol, tetapi kalau memang ada interpretasinya, umpamanya itu adalah energi kebajikan kosmik untuk kita implementasikan manajemen, nah itu benar. Berarti energi ini, kekuatan semesta ini bisa diimplementasikan seperti Garuda selalu membela perempuan gitu. Burung itu menangis di atas Sita dilarikan gitu, Jatayu yang mendengar dari kejauhan, Jatayu yang mengejar dan mencari gitu. Jadi Garuda atau keluarga burung itu peka terhadap jeritan perempuan. Maka Garuda itu adalah simbol penyelamatan perempuan, emansipasi perempuan, kemudian kebajikan untuk menyelamatkan ibu, kan begitu. Kenten mungkin itu bisa sangat ya, tapi itu berbentuk energi, bukan simbol tapi energi yang bekerja di alam semesta. Mungkin Kenten Aji tidak ngampur. Terima kasih atas pertanyaannya. Bu Puji itu pasti senang tuh, karena jarang Garuda tuh identik dengan perempuan loh, Bu. Iya, Dia ternyata itu ya. Saya juga baru tahu kalau ternyata burung gitu, apalagi Garuda itu ternyata justru melambangkan emansipasi perempuan ya. Dia mendengarkan perempuan. di Jawa Timur, Ah, Bu. Sebelum saya lupa ya, kebetulan saya di Jawa Timur. Di Jawa Timur di daerah Probolinggo Kabupaten dan beberapa rel ya, itu sungkem itu Garuda sungkem kepada ibu. Ada beberapa relief candi. Jadi Garuda sungkem kepada ibu loh. Jadi tradisi sungkem itu udah lama. Ini ya Garuda ini. Enten. Oke. Oke, ini kayaknya perlu sesi khusus untuk itu. Oke, kita masih kembali ke sesi berikutnya, tetapi tidak menutup kemungkinan, mumpung Pak Sugilanus juga banyak membaca lontar-lontar, sehingga saya pikir Bapak Ibu sekalian bisa berbagi pengalaman, artinya ada yang mau hal-hal ditanyakan ketika di lapangan, kira-kira landasan lontarnya apa gitu kan, landasan ini kadang-kadang mau ngomong di forum atau ngomong di umat itu kan pasti ditanya nih landasannya apa gitu ya, yang memperkuat apa pernyataan dari para penyuluh itu kan memang perlu diperkuat. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau berbagi lagi. Waktunya masih panjang, kita masih punya waktu sampai jam 12, jadi silakan Bapak Ibu sekalian explore gitu ya, ini mumpung ada kesempatan waktunya untuk bisa kita berdialog dengan Pak Sugilanus, karena ini saya untuk nyari jadwalnya nih susah banget nih. Oh, enggak ada kok. Ibu, saya lihat ada di chat di layar ada dari Pak Nyoman Suwete. Coba, oke, saya Nah, bacakan ya. Ini Tiang tadi Pak, ini ngechat oh silakan karena langsung aja kalau gitu Pak karena Nyoman. tadi ini mati lampu di sini Bu, jadi nggak bisa kita ini apa namanya pakai HP gitu. Silakan Ya lanjut sekarang langsung. sekarang udah hidup lampunya, jadi bisa sudah pakai laptop karena tadi putus-putus gitu. Nah sama juga pertanyaannya tadi Pak Sugi, barangkali sesuai dengan di kolom chat itu yang saya tanyakan itu gitu. Karena kita di Bali kan ya khususnya di Lontar Warspati Tatu itu kan ada bagaimana Siwa itu dijadikan sebagai dewa tertinggi gitu. Dalam konteks ya dijadikan Paramasiwa, Sadasiwa, Siwatma gitu. Nah, artinya nggak ada Wisnu apa Parama Wisnu Bu begitu, Made, nggak tolong dicantumkan itu. itunya di mute speakernya biar nggak mengganggu. Bu Made, tolong di itu Bu Made Sudiasih, speakernya bisa di mute. Ya. Di mute Oh iya. itunya ya. Oke. Silakan Pak Nyoman dilanjutkan. Oke, semua Bapak Puji. Jadi apakah konsep-konsep yang seperti itu sama dengan konsep sampradaya itu gitu, sebagai di mana Dewa Wisnu itu dianggap sebagai dewa mayor gitu. Yang lainnya juga apa namanya dianggap sebagai minor atau bawahan seperti itu.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga saya juga pernah melihat di dalam Siwa Pranatatua itu Dewa Siwa itu memerintahkan Dewa Brahma untuk menciptakan gitu. Artinya karena setelah alam semesta tercipta dan lain sebagainya, apakah ini sama juga dengan konsep sampradaya itu atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampradaya itu kita lihat seperti pernyataan beberapa teman, kita lihat di media sosial dan yang telah berlalu ini begitu menakutkan kelihatannya begitu. Saya secara pribadi tahu tentang sampradaya itu mulai tahun 89. Ya, kalau di Sulawesi Selatan kebetulan ada seorang guru dari India datang membawa konsep itu. Dan itu ada bahkan sekarang juga memiliki temple gitu. Nah, kebetulan saudara ibu saya ikut di situ dan saya tinggal di situ gitu. Jadi sudah tahulah artinya bagaimana lika-likunya gitu, baik sosialnya dan lainnya. Nah, tentang apa namanya sampradaya ini kita di Bali kan selalu memprotek dan lain sebagainya. Apakah konsep ketuhanan itunya yang kita protek, takut, atau unsur budayanya yang kita takutkan gitu? Karena kita kan melihat sampradaya itu bawa budaya juga Pak Sugi gitu ya. Misalnya baju sari dan lain sebagainya gitu. Singyak maudeng dan lain sebagainya begitu. Ya terakhir-terakhir ini baru berkamuflase yang modelnya seperti itu gitu. Dulunya kan nggak seperti itu gitu. Ketika Mekidung misalnya ya digantikan dengan hal-hal yang lain itu sering bertabrakan antara satu budaya dengan budaya yang lain. Apakah konsep ajaran ketuhanan ini yang apa namanya diprotes artinya tidak disukai gitulah dalam konteks kasarnya, atau unsur budayanya itu yang justru memprotes. Kalau kita menerima Bhagavad Gita itu kan biasa kita gitu, Bhagavad Gita biasa kita baca gitu. Tuh. Nah, di Bali ini khususnya Pak Sugi juga yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk apa namanya, kita tidak selalu memprotesnya gitu, tapi juga kita bagaimana cara kita agar sampradaya ini juga apa namanya, meningkatkan kualitas agama kita di Bali gitu. Gimana caranya gitu? Wow, kalau bisa kita proteksi ini gitu. Saya membutuhkan tips-tips juga dari Pak Sugi untuk bisa memproteksi ini gitu, memprotek lah gitu. Kalau kita tanpa untuk bagaimana menjelekkan, tanpa kita untuk apa namanya, justru mengkanter gitu jauh lebih dekat gitu, tapi juga hal-hal yang yang sangat prinsip yang perlu kita lakukan tentang pembangunan agama kita khususnya gitu, Hindu Bali ini gitu. Saya kira kita juga menelisik bagaimana Sangkarcarya juga apa namanya membangun agama kita gitu, ketika agama Hindu itu justru tenggelam oleh agama Buddha gitu. Nah, Sangkarcarya ini membangun konsep apa namanya Vedanta itu sehingga agama Hindu menjadi lebih terkenal lagi, lebih bangkit lagi gitu. Nah, hal ini bagaimana caranya kita di Bali untuk memprotek itu sampradaya itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih banyak. Om Sat. Lanjut aja, langsung aja Pak Sugi. Ya, karena banyak Bu Puji pertanyaannya. Saya akan coba ini apa namanya pelan-pelan menanggapi ini, karena ini menjadi sangat penting apa namanya kita tanggapi. Satu ya, Sidewa, Sadasiwa dan Paramasiwa itu adalah konsepsi daripada Siwa Siddhanta gitu. Siwa Siddhanta atau aliran Siwa gitu. Kalau di dalam apa namanya dalam Buddha ada nanti juga bentuknya yang apa namanya skala dan niskala gitu di Buddha itu. Nanti Pancadhyana Buddha itu di tengah-tengah tempatnya, nanti ada apa saya akan share itu nanti perbandingannya, karena pembicaraan kita nanti melebar ke sana. Yang perlu saya sampaikan bahwa Siwa Siddhanta itu kalau dalam perspektif sampradaya adalah sampradaya gitu. Kalau dalam perspektif sampradaya ya, secara Google aja sebut, cari saja sampradaya Siwa Siddhanta, begitu ada enggak? Tapi dalam bahasa Inggris ya. Itu ada gitu. Ya, jadi Saiwa Siddhanta Sampradaya gitu. Danta Sampradaya.
keluar itu di mana saja berkembang gitu. Nah, di Indonesia kan katanya itu kan. Tapi Saiwa Siddhanta itu ada di apa namanya India Selatan ya, kemudian di Indonesia. Nah, itu berkembang. Nah, memang secara tradisi tidak ada kata itu dipakai di dalam penyebaran daripada Siwa Siddhanta. Disebut sebagai guru sisya. Siwa Siddhanta itu di dalam garis pengajarannya satu mengandalkan namanya Siwa Sesana. Terus kemudian puasanya ada khusus pedoman puasa yang dipakai itu namanya Werti Sasana. Jadi Werti Sasana itu adalah kitab yang dipakai untuk pedoman puasa bagi para penganut Siwa Siddhanta, Sang Siddhanta gitu kan. Nah, ini juga guru sisya atau paran-paran atau gotra ya. Gotra itu lebih ke keluarga. Pasek menyebut Mahagotra ya, keluarga besar artinya. Tapi gotranya kalau di India sendiri ada gotra Wiswamitra, penerima wahyu itu, penerima Weda itu memakai nama gotra. Gotra siapa? Gotra Agastya Gotra begitu, mengaku bahwa mereka garis daripada paran-paran itu. Ada Wiswamitra Gotra gitu kan, ada bawahnya 7 resi Sapta Resi penerima wahyu itu menjadi gotra-gotra. Nah, ini melanjutkan guru sisyanya paran-paran itu kemudian mengkerucut sekolah pemikiran itu disebut sampradaya. Nah, yang melanjutkan pertanyaannya, apakah budayanya kita takutkan atau ada dua kalau begitu Pak Nyoman. Satu teologinya, dua budayanya kan. Itu satu paket itu. Antara teologi, antara konsep ketuhanan merojok pada Krishna, itu nanti kan tanda kutip akan head to head dengan kesadaran Paramasiwa, Sadasiwa, dan Siwatma gitu kan, atau Siwa saja. Nah, atau juga nanti akan head to head dengan kalau dia pergi ke Tengger begitu akan head to head dengan Pancudewata yang ada di Tengger kan begitu. Dan mau diganti nanti kan. Krishna Patang Pekulun ya, Betara Patanjala begitu akan diganti dengan Betara Krishna kan. Itu yang menjadi masalah bagi keumatan kita. Nah, satu teologinya akan disebarkan, kedua budaya ya. Nah, cara penyebaran sampradaya ini yang berbeda dengan konsepsi Hindu di Nusantara begitu. Sampradaya yang beredar belakangan di Indonesia menganggap mereka yang paling benar, itu sebenarnya yang berbahaya. Kalau menganggap bahwa sama-sama boleh gitu kan enggak ada masalah. Pakaiannya juga begitu. Kalau pakaian itu yang paling legitimate, yang paling sesuai dengan ajarannya, kan sama juga dengan nanti pakai training yang paling benar kalau olahraga gitu kan. Itu kan udah berantem di celana training atau celana apa kan ya. Terus di Bali itu banyak sekali orang pakai celana baju untuk surfing juga ada. Tapi kalau server mengatakan bahwa baju saya yang paling benar untuk mandi kan paling jadi kacau gitu kan. Server yang bawa baju server lah yang benar gitu. Kalau di Bali karena sepanjang tidak memaksa, baju apapun di Bali kan diterima. Baju server ada yang jual gitu, baju orang Inggris ada, jas ada, tapi kan tidak pernah menyuruh mengganti pakaian adat. Nah, yang sekarang yang sampradaya berkembang ini kan kepura memakai baju yang ada di India gitu, sama dengan nanti kalau server tiba-tiba menggantikan baju kepura kita. Nah, ini hanya perbandingan saja, tapi klaim pada identitas atau penciri identitas yang paling benar ini, maha benar ini yang paling bahaya dari semua siar yang disebarkan oleh sampradaya ini. Ada sampradaya bersimpat siar gitu, ada sampradaya internal aja begitu. Kalau kita belajar dari konteks di India begitu, mereka akan kita akan melihat sebesar apa, ada bentuk-bentuknya seperti apa. Jadi sampradaya itu ada juga penyebar yoga dan sebagainya, tapi tidak sampradaya ya. Jadi tentu balik ke dua hal tadi, teologi dan kultur gitu kan. Bentuk sekolah pemikiran, school of thought daripada sampradaya ini
ada yang agresif untuk internal saja, ada yang agresif keluar gitu. Nah, Hari Krishna adalah agresif keluar di mana-mana di seluruh dunia. Itu yang membedakan sampradaya. Kita menunjuk hidung satu nama sampradaya, Hari Krishna itu jalan di kota New York gitu. Biasa begitu. Kemudian bagi makanan. Memang polanya begitu. Saya sering dan sebelum ribut-ribut ya, sering lihat Sanur. Pantai Sanur itu tiap minggu. Anak-anak sampradaya Hari Krishna jalan dari ujung ke ujung. Nanti orang-orang dulu ikut. Memang begitu cara siar mereka. Nah, kalau itu dibawa ke desa, sama dengan itu head to head dengan anak ngelawang, head to head dengan Bleganjur kan. Itu kan. Jadi kan benturan itu yang kita coba antisipasi sebagai orang tua ya, atau sebagai yang diminta untuk mendampingi umat kan, pendamping umat kan itu. Benturan itu. Oleh karena itu, kalau ada umpamanya di sini yang simpatisan sampradaya atau lahir dari keluarga sampradaya, miring gitu, jangan benturan. Kalau mau internal, self realization gitu, pencerahan diri gitu, atau mencari jiwan mukti gitu, itu kan tidak bisa bersifat kolektif. Miring ke tengah aja dulu gitu, ke dalam saja dulu ditekuni. Tidak untuk belajar agama, bukan untuk mengkritik agama orang lain kan begitu. Ini yang di Islam dan di Hindu, di Buddha, begitu terjadi kritik bahwa satu paham paling benar, nah itu yang menimbulkan masalah kan. Saya pikir itu tipnya tentu ya, kalau Bu Puji tadi nyampaikan, kalau saya ditanya, kita mau melanjutkan tradisi Nusantara atau membuat formulasi baru, mungkin ini kalau waktunya tidak cukup ya, mungkin sudah mau habis. Saya pikir ini pertanyaan atau renungan kita bersama. Kita mau membuat formula baru beragama Hindu atau melanjutkan tradisi lama Jawa kuno atau Nusantara. Kalau tradisi Jawa kuno saja, kita akan punya tripakse itu. Ya, Kasewan, Kabudan, sama Karesian. Itu berlaku. Ya, nanti kalau Karesian, sama nih Mas Edi yang di Tengger, kalau Karesian di Bali, Ngaben, umat Bali dipuput oleh resi, itu yang dipakai adalah tirta pengentas gitu. Namanya tirta pengentas. Kalau di Tengger, entas-entas kan. Tas ya. Ya betul. Nah itu khas sekali. Kalau keluarga Bujangga Wesnawu di Bali dibilang, jangan macam-macam nanti tidak dapat tirta pengentas gitu. Jadi itu khusus itu. Nah begitu. Satu apakah kan kalau memang Bujangga ya pakai entas-entas gitu. Saya pikir sih Bujangga Dukun ya. Kalau saya pandita Bujangga Dukun itu kalau di Tengger itu ya pakai entas-entas, sistemnya Patanjala mengarah ke salah satu ajaran Karesian. Nah, yang kedua Kebudan gitu. Kebudan ya bermanunggal ke Buddha Loka gitu. Ya, nah kalau yang ke Siwan kan ke Siwa Loka nanti perginya. Nah, kalau Karesian ini sebenarnya kan ke Wisnu Loka. Ini sudah lokanya berbeda, makanya tanda kutip ya, jualan daripada Hari Krishna adalah pergi ke Waikunta kan. Ya Waikunta itu Wisnu Loka ya. Sama sebenarnya. Nanti at the end gitu pergi ke situ berjumpa karena pujanya melalui reinkarnasi Wisnu. Kalau umpamanya di Nusantara sudah formulanya 3. Anda mau bergabung dengan Sunya di Buddha Loka, Siwa Loka, sama dengan Wisnu Loka kan begitu. Ini 3 ini sudah ada di formula Kediri, Majapahit, Bali, Tengger itu sudah ada. Sekarang meninggalnya kemana? Nah, kalau Kamoksan dia melampaui 3 ini, tidak lagi lewat. Maka kalau tujuannya apakah kalau kita mau kata Wisnu Loka adalah Waikunta, sama itu. Kemudian Siwa Loka sama dan juga Buddha Loka. Nanti kalau moksa, nirvana dan sebagainya, ketiganya ini harus pergi meninggalkannya atau melampaui ajarannya sendiri, menunggalkan keseluruhan itu, memasuki ke Sunya Loka gitu. Parama Sunya Loka, Parama Nirvana gitu kan. Sunya Nirvana ya tidak lagi ke loka dewa-dewa.
tidak lagi ke alam dewa, tetapi ke alam sunil, ke parama sunil gitu. Tetapi pintunya ini dulu, minimal selamat dulu lah sampai ke Buddha Loka, Siwa Loka, dan ke Wisnu Loka. Kan itu. Selamat dulu di alam dewa, nanti kalau reinkarnasi ingat lagi begitu. Kalau dalam dalam upacara-upacara tantra, orang diupacarain biar nanti lahirnya itu kembali lagi menjadi penganut dharma, kembali lagi teringat dengan kesadarannya itu, selamat lagi gitu. Yang jadi kacau itu kan nanti ke alam pitara yang swarga neraka, nanti kalau lahir itu agak rumit gitu. Maka di dalam konsep Tripaksa ini pergi ke Siwaloka, ke Buddha Loka, dan ke Wisnu Loka. Kalau lahir dia akan ingat ajaran-ajarannya. Kalau ke alam pitara dan sebagainya itu ya memang dialami oleh orang-orang umum. Tapi kenapa ada Tripaksa ini? Karena ingin selamat gitu. Kalau sudah sampai ke Wisnu Loka, kalau lahir ke Buddha Loka udah lahir, dia akan menjadi makhluk yang jenananya sudah tersambung. Jadi ada stempel ajaran kunonya itu masuk lagi. Itu di Tibet, Buddha Tibet juga begitu. Minimal pernah dia di Upakara Pasupati atau semacam dikse Buddha Mahayana, Tantrayana. Nanti kalau lahir lagi akan menjadi Buddha lagi begitu. Ingat dengan ajaran itu. Nah, kalau bawahnya masyarakat Tengger kan dientas-entas masuk ke Wisnu Loka, lahir lagi, ingat lagi tuh. Gitu ininya secara Jawa kuno, orang yang memasuki Tripaksa itu, memasuki kematiannya, direinkarnasi akan teringat dan kembali lagi ke ajaran itu. Kan itu yang diinginkan. Tapi kalau tidak mengikuti salah satu itu, kalau lahir nanti bablas saja itu, nggak tahu kemana gitu. Nah, ini yang kunci-kunci yang ajaran Tripaksa yang tertutup buat banyak masyarakat, bahwa kalau sudah masuk ke Siwa Loka nanti lahirnya akan menjadi penganut Siwa lagi gitu. Kemudian di situ sampai menjadi jiwan mukti gitu. Di situ dia ruhnya setiap kelahiran meningkat dalam garis Siwa. Kalau dalam Wisnu Loka ya garis Wisnunya meningkat baru nanti moksha gitu kan. Moksha itu beratus kali kelahiran gitu. Kalau ke Buddha juga begitu, lahir lagi. Kalau sudah sampai di Buddha Loka, turun lagi, nanti dia akan ingat pada kebajikan-kebajikan dan ajaran Dharma yang pernah dialami. Nah, itu boleh dipilih salah satunya, dan itu terintegrasi dalam payung kerajaan Majapahit, Singosari, dan juga Gel-Gel, gitu kan, lahir. Begitu saya pikir Bu Puji, kalau memang, nah ini kunci-kunciannya, jadi jangan diperintahkan, yang penting aman dulu masuk ke dunia alam Wisnu, alam Siwa, Siwa Loka, Buddha Loka, silakan pilih, karena semuanya nanti lahir lagi. Kecuali Anda sudah membasuh, saya sudah lewat semua, saya harus moksah aja, nah berarti jangan ngurus orang lain dong. Anda sudah di luar pembinaan umat itu, kalau sudah tujuannya moksah sudah selesai gitu. Dia nggak mengganggu orang, dan juga tidak perlu lagi pengajaran bawah. Nah, ini kan buat umat kebanyakan, silahkan pilih itu, jangan dipertentangkan. Karena itu sasaran tangga, 3 tangga untuk selamat, turun lagi ke dunia, lagi naik lagi, turun lagi ke dunia, begitu. Tidak langsung, tidak ada ajaran yang bypass. Makanya kalau dalam janji, nah kembali ke sebelum saya serahkan waktunya ke Bu Puji, janji sampradaya Hare Krishna adalah Waikunta. Kenapa Waikunta? Karena kamu, kalau ini penjelasan dalam perspektif ilmu Jawa kuno ya, kamu kalau udah masuk ke dunia Wisnu, lahirnya lagi menjadi manusia yang baik, memahami ajaran-ajaran Wisnu, balik lagi ke dunia yang terberkati gitu. Nah, janji sampradaya Siwa gitu. Nanti kalau masuk Siwa, nanti lahir lagi akan menjadi penganut Siwa, dan si Mujilingga lagi. Nanti baru belajar lagi sampai kamoksan. Nah, kalau janji daripada penganut ya ini ya, saya bilang yang Tengger atau Cangguhu Bujang Resi itu masuk ke alam resi Wisnu gitu, Waisnawa gitu. Alam resi nanti kalau sudah dapat pengentas, lahir lagi jadi orang Tengger atau akan kembali lagi ke puja itu gitu.
kan satu kehidupan tidak bisa menyelesaikan ajaran Tengger itu dalam sekali itu gitu. Atau satu kehidupan tidak bisa tuh menyelesaikan ajaran yang ada di Giri Buddha, Giri Siwa gitu. Akhir lagi itulah artinya target minimal kita tuh pokoknya lahirnya jadi kembali lagi ke itu apa ke tidak terjatuh gitu. Pentingnya punya 3 paksi itu kita nggak terjatuh. Makanya pilih salah satu untuk ngaben, mentas-entas, atau memukul gitu ya. Kalau di Bali memukul gitu pakai titik pengentas. Atau semua itu sasaran untuk titik minimal kita selamat secara batin. Mungkin itu kayak yang saya bisa tipnya ke teman-teman karena ya Waikunta ya Wisnu Loka Anda akan selamat. Tapi kita juga punya loh Siwa Loka, kita punya loh apa namanya entas-entas itu masuk ke Wisnu Loka gitu kan. Atau kadang-kadang disebut alam Brahman kalau Bromo gitu kan, Brahma gitu kan. Tapi di alam Brahman itu jarang sekali menyebutkan nanti saya masuk dalam Brahman kecuali penganut Weda tingkat tinggi. Brahma aja karena penurun Weda. Kalau Saraswati yang dipuja gitu. Pasti 3 itu aja, alam Buddha Loka, Siwa Loka, Wisnu Loka. Kunta nama lain daripada Wisnu Loka. Jadi tanda kutip ya jualannya sebenarnya sama. Oh bukan, mohon maaf ini terlalu kasar ngomong bukan jualan ya. Pokok ajarannya atau janji suci. Oh mungkin garansinya adalah itu, menggaransi siapapun pernah didikse dalam garis Siwa, Buddha dan Bujangga akan kembali ke garis itu sehingga kembali lagi nanti melanjutkan pelajaran spiritualnya dalam kehidupan selanjutnya. Jadi 3 ini ya saya pikir menurut ajaran bukan saya pikir menurut ajaran ketiga ini Sutasoma membenarkan pilih 3 itu jangan keluar dari 3 itu karena kita tidak punya opsi gitu. Nanti pergi ke alam pintare kesasar nanti kan. Ada namanya atma kesasar gitu karena nggak ada 3 itu. Kalau atmanya kesasar nggak dapat entas-entas, nggak dapat tirta pedanda atau sulingga siwa, Buddha kemana perginya gitu. Ini entas-entas itu ada 3. Entas itu nyuargi ya, nyuargi akan gitu kan. Nyuargi akan masuk ke Buddha Loka, ke Wisnu Loka, ke Siwa Loka. Itu garansi daripada semua sampradaya atau paksa Nusantara. Kenten Bu Puji. Chat juga ada pertanyaan. Pak Agus Sudarstra, ini mau dibacakan atau mau langsung menyampaikan? Saya jawab aja ya. Langsung aja ya. Ini tanggapan Ya. atau cara kita untuk Ibu nanti sebagai saya penyuluh. izin lagi mungkin paling lama lagi 15 menit atau 20 menit ya. Saya harus Siap. berangkat naik kereta saya soalnya. Oke. Oke, tanggapan untuk Pak Agus dari Donggala. Suksema Pak Agus Sudarstra. Terkait dengan bagaimana tanggapan atau cara kita tindakan real sebagai penyuluh terhadap sampradaya yang ada di wilayah binaan kita yang belakangan ini berkembang di masyarakat yang sudah melenceng dari adat yang sudah terbangun selama ini. Kalau tidak salah berarti Pak Agus Sudarstra mengatakan di daerah binaannya ada sampradaya kan gitu. Ini pertanyaan begitu. Terima kasih Pak Agus. Saya pikir kalau kita keras dengan umat sedharma, kalau mereka masih menganggap kita umat sedharma begitu, saya pikir itu bukan jalannya. Tapi mungkin ya bukan mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu final atau paling benar, tapi realitas Hindu Nusantara ya 3 itu. Jadi satu ya jangan memaksakan saya masuk ke entas-entas Tengger gitu kan nggak bisa, atau Mas Agus, Mas Edi gitu tiba-tiba harus pedanda siwa gitu matinya kan nggak bisa gitu. Itu sebenarnya intinya. Atau saya tiba-tiba harus nanti upakaranya oleh tirta atau cara sampradaya Hari Krishna agar masuk Waikunta gitu kan muput Petrel itu yang real kita nggak boleh. Di Bali pun kalau orang punya beda-beda soroknya, tidak bisa dipaksakan. Mereka
Petra Pujo kalau di Bali, kalau di Tengger Petra namanya, Petra Pujonya itu kan pangastutinya itu yang beda-beda, masuk ke 3 slot loka itu yang mana gitu. Nah, kalau balik ke Donggala, mungkin saya titip salam sampaikan bahwa bukan hanya Waikunta menggaransi atma kita. Mereka Sampradaya Hari Krishna kan selalu itu ada garansi bersama Wisnu di Waikunta. Kita juga ada garansi di Bali bersama Siwa gitu, di Sunyoloka atau disebut sebagai Siwoloka. Udaloka, Sunyaloka juga kadang-kadang disebut itu kan. Nirbana gitu, parinirbana. Nah, itu yang mungkin perlu disampaikan. Satu, secara teologis bahwa ada 3 opsi minimal di Nusantara. Opsinya adalah Siwoloka, Buddhaloka, dan Wisnuloka. Kedua, tentu Nusantara itu tidak bisa memaksakan satu penciri identitas yang saling memaksakan. Hindu tidak boleh memaksa orang Islam tidak boleh memaksa orang Hindu, dan juga tentu Sampradaya apalagi tidak boleh memaksa orang Hindu yang lain kan gitu. Ada kesetaraan tapi juga menghormati perbedaan. Yang ketiga, saya pikir yang penting ini kembali pernah saya sampaikan dalam seri sebelumnya, mengubah fungsi tempat ibadah yang eksis menjadi pola baru dalam beribadah upacara itu bisa dilaporkan sebagai pencampur adukan agama loh. Contohnya umpamanya kan, kalau merajan kami atau kembulan saya itu diganti bentuknya merajan, tapi dipakai cara lain. Itu kan mencampur adukan agama. Secara hukum itu bermasalah. Pura desa tiba-tiba berubah umpamanya di Pastraman atau satu aliran HK, itu kan bisa dilaporkan sebagai mencampur mengintervensi agama lain atau keyakinan lain. Nah, mudah-mudahan di Donggala belum sampai ke sana. Maksudnya pura desanya nanti berubah fungsinya begitu kan. Sepanjang itu aktivitas itu tidak mengintervensi atau tidak mengkonversi peran daripada pura tradisi itu menjadi pura baru atau cara baru, saya pikir ya mungkin masih oke ya. Mereka punya center sendiri. Tapi begitu menguasai tiba-tiba umpamanya pura desanya berubah fungsi dan sebagainya, itu kan secara kultural bisa dilaporkan itu sebagai konversi kultural. Mengubah peran atau fungsi daripada tempat ibadah umat lain. Sama aja dengan orang Katolik, orang Kristen mengubah gereja Katolik gitu menjadi gereja Kristen, diturunkan itu Bunda Maria, salibnya diturunkan itu kan, atau diganti dengan simbol-simbol yang lain, atau langsung aja untuk tunjuk hidung ya, atau kalau Hari Krishna tiba-tiba membawa figur gurunya ke Kemulan gitu, itu kan tidak bisa diterima secara hukum, bukan hanya teologi, itu bisa dilaporkan. Karena itu adalah tempat ibadah satu entitas kultural atau agama yang sudah eksis, diubah perannya gitu. Mengubah peran tempat ibadah itu masalah hukum itu. Nah, itu mungkin saran saya kalau emang keras ya, atau memakai simbol-simbol, Pak Agus mungkin tiba-tiba di puranya ada guru-gurunya, patungnya dan sebagainya, itu sudah masalah hukum tersendiri. Bukan hanya tersinggung, tapi itu bisa dilaporkan sebagai kasus hukum. Itu cari saja ahli hukum, benar enggak omongan saya bahwa itu adalah bisa delik aduan, mengubah rumah ibadah yang sudah eksis menjadi rumah ibadah menurut kepercayaan baru gitu. Sama dengan kita ubah masjid jadi gereja atau gereja jadi masjid, itu kan seperti itu kalau kasar ngomong. Kenten, Pak Agus, mudah-mudahan, dan tentu yang saran saya bawa kitab yang lain. Kan Sampradaya membawa interpretasinya.
kalau Pak Agus umpamanya di sana umat-umat pasti bawa interpretasi Sri Prabhupada kan, pasti itu. Bahwa sekarang Prof. Mantre gitu atau Sangkaracarya. Kalau memang masyarakat Hindu di sana, sebenarnya saya mengusulkan lewat Bu Puji Astuti ini, Dimas, bisa enggak diperbanyak terjemahan Bhagavad Gita dari Pak Made Menake berbahasa Bali itu. Itu bebas dari sampradaya, itu interpretasi orang Bali. Sangyang Widi muncul bahasa Bali tapi gitu. Dan bagus sekali ada pembahasan seperti pesantian. Nah, kalau baca itu, jadi kita lapang membaca Bhagawan kita. Kenten Ibu Mas Beli Agus lagi yang dari Donggala. Tentu terima kasih pertanyaannya ini juga memberikan statement bahwa di sana memang ada kan gitu. Karena ini pertanyaannya sudah mengandung indikasi ke arah sana. Dan salam saja bahwa kita berkeluarga, kalau kita sedang pembelajaran dengan rute yang mungkin berbeda-beda, sedikit berbeda. Oke, Bu Puji. Baik, Mas, satu pertanyaan lagi mungkin ya, satu penanya, silakan. Cukup ya waktu untuk satu penanya. Satu penanya lagi silakan, saya kasih kesempatan. Tidak, kalau tidak berarti saya harus menyimpulkan. Masih ada? Kalau saya kasih kesempatan lagi silakan. Baik. Kalau tidak ada, berarti saya boleh menyimpulkan dari sesi diskusi pada pagi hari ini, yaitu bahwa sesungguhnya kan sampradaya itu sebagai sebuah perguruan gitu ya, sebagai sebuah tradisi, sebagai sebuah silsilah yang sesungguhnya dengan istilah itu tidak ada yang salah. Tetapi kemudian ketika sampradaya itu melakukan klaim kebenaran gitu ya, kemudian eksklusif, nah itulah yang sebenarnya harus dilakukan pendekatan. Artinya bukan kemudian dihindari, bukan kemudian ditolak, tetapi bagaimana kemudian bahwa mereka yang eksklusif itu juga harus bisa bersikap inklusif gitu. Jangan eksklusifnya cukup untuk lingkungannya mereka sendiri, untuk wilayahnya, wilayah internumnya. Tetapi untuk wilayah eksternum atau keluarnya ya harus inklusif gitu ya. Kemudian klaim kebenaran itu memang itu tidak diperkenankan gitu ya, karena kita adalah warga Indonesia yang moderat, yang inklusif, di mana kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian juga kalau dilihat tadi dari penjelasannya Pak Sugilanus bahwa sesungguhnya dari sampradaya-sampradaya yang ada itu kan tujuannya gitu ya, tujuannya atau janji sucinya adalah sama. Nah, mungkin nanti yang berbeda adalah praktek-praktek beragamanya. Tapi yang jadi kepastian atau satu yang pasti adalah tidak boleh eksklusif dan tidak boleh memaksakan klaim kebenarannya kepada orang lain. Itu yang menjadi catatan dalam diskusi pada pagi hari ini. Saya kira itu ya diskusi kita siang pagi menjelang siang. Terima kasih Pak Sugilanus sudah berkenan untuk hadir di sesi webinar series kita di penghujung tahun gitu ya. Tentunya saya mengucapkan selamat tahun baru dan juga terima kasih buat teman-teman penyuluh tetap bertugas, terutama untuk yang penyuluh non PNS, non ASN, siap-siap untuk melakukan evaluasi kinerja supaya bisa diperpanjang masa tugasnya dari 2025 sampai 2029. Dan juga bersama-sama saya mengucapkan selamat tahun baru. Terima kasih. Saya akhiri dengan panganjali umat. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak. Kita berikan aplaus buat Pak Sugi dengan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dan tanggapannya. Terima kasih banyak Pak Sugi. Ya. Kita ketemu di webinar 2025 serial. Selamat tahun selanjutnya berjumpa.
Terima Yes. kasih Bu Puji, izin Yes. meninggalkan ruangan ya. Makasih, selamat jalan ya. Semua Pak. Jadi, Masuk semua, Bu Kasubdit, Bu. Oke, saya titip pesan buat penyuluh non ASN untuk nanti mengikuti proses evaluasi kinerja karena ini yang akan menjadi dasar Bapak Ibu sekalian untuk bisa memperpanjang tugasnya 2025 sampai 2029. Saya kira itu, ya, terima sama. kasih. Ya, Oke, pasti. swastiastu. Informasinya.